Ya, balik lagi masih dengan posisi yang sama, kayak nggak berubah-berubah kita satu ini bikin lanjut pokoknya video ya. Biar berubah. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi lanjut next dari cerita kita hari itu. Nah ya. Kita ngobrol lagi. Ngobrol itu kan ngobrol asik. Kalau kemarin itu borak-borak kalau bosik namanya borak-borak asik. Bosik. Kita habis bosik, sekarang kita lagi bosik. Borak-borak asik. Ya maksudnya kan kalau kemarin apa bosik? Tahu? Kalau kemarin kan lebih ke botak bersisik. udah kasar tuh ya. Ya udah kan kalau kemarin kan videonya itu yang sebelumnya itu kan ngebahas tentang lu berdua nih, ya kan? Ini lebih ke kalau lu mah kan udah nih. Kalau lu udah tinggal nih kan. Ini gue mau nanya ke Bang Eri sekarang kan nih. Fokusnya ke Bang Eri. Kalau kan waktu itu gue pernah tinggal sebulan di Malaysia tuh ya, yang pas kemarin itu tuh ya, yang gue namain tur kehidupan itu ya. Jadi gue tinggal sebulan di Malaysia dan ya perasaannya sih oke lah, fine aja lah. Cuman ya pasti namanya betah nggak betah mah pasti ada pengen rindu, pengen pulang segala macem kayak gitu. Nah sekarang gue balikin nih, kalau misalkan Bang Eri sendiri Bang, kalau misalkan lo ditawarin buat tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya nih, gimana? Mau nggak bikin usaha kah atau kerja di sini? Pindah sekeluarga, pindah ke Indonesia? Aku rasa tidak kok. Tidak? Tidak, sebab Nah, lu mau jadi pindah lu? Sebab, yalah kalau sekali-sekali balik kedua okey. Sebab nanti, yalah kita udah biasa di sana kan. Di sana, ini bukan cerita buruk baik ya. Iya, apa-apa. Pendapat dan berpikir profesional dia lah. Ya, Malaysia kan segala-galanya udah ada kan. Alhamdulillah tenang, semua jalan raya semua okey. Walaupun masalah tu semua negara masalah kan. Ya. Tapi cuma ialah kita dah tenang di sini. Anak-anak sekolah pun di sana lebih bagus sekolahnya. Mungkin pendidikan di sana lebih bagus. Kesihatan, sorry ya. Lu berdua kan orang Indonesia kan. Jadi kita jujur saja lah. Bagus bayar. Okey. Yang mahal. Macam tadi lah pendidikan sekolahnya di sana alhamdulillah okey. Kesihatan di sana, hospitality di sana pun okey. Kenderaan di sana pun okey, jika ada punya masalah apa-apa pun senang. Tapi cuma itulah mungkin di sana tu stresnya mungkin ada sedikit mahal dan urusannya agak susah sedikit. Pasal di sana kan betul-betul ikut undang-undangnya kan. Begitu ajalah, pasti ada pro and kontra dia. Tapi untuk kehidupan yang lebih ke depan dan untuk anak-anak keluarga, aku lebih memilih negara aku sendiri lah, Malaysia. Tapi kalau seandainya ini kita ngomong berhayal-hayal di masa yang akan datang, anak-anak udah beres studinya semuanya segala macam gitulah, sudah bekerja. Terus seandainya anak-anak kayak abah, ibu, Jen sama Iki pengen tinggal di Indonesia, gimana tuh? Udah beres semuanya nih, sekolah udah lulus semua segala macam. Pasti sekarang yang kami lalui, pasti mereka akan lalui benda yang sama di mendatang kan. Jadi sama aja dengan ceritanya. Yalah, kita bukan mau buru-buru kan. Yalah, Indonesia ada caranya sendiri. Tentang kenyamanan aja. Tapi untuk nikmat pulang kampung tu ada. Maksudnya kalau orang dah besar kan, macam aku, kampung aku cuma 30 minit dari rumah aku, di kawasan laut gitu kan. Lepas tu bila kita mau pulang ke sini harus naik pesawat, harus pergi airport. Jadi nikmat feel-nya tu rasa balik kampung tu enak. Dan kemudian macam di sini, macam aku ke sini pinjam motor, aku keluar 1 jam, aku pergi pasar. Nggak 1 jam itu. Sampai hitam kulit gue. Okay. Jadi itu nikmatnya di situ. Mungkin kalau di sana tu kan sunyi, sepi, jiran-jiran sebelah yang kerja. Paling kalau kenal pun 3-4 jiran sebelah, yang ujung tak kenal gitu kan. Kalau di sini kan dari ujung ke ujung kenal. Betul. Jadi kena mungkin ada poin kontra, mungkin terlalu banyak kenal terlalu banyak masalah. Tak banyak kenal pun mungkin ada masalah, tapi jenis sana santai kan. Kurang masalah. Ada plus minus lah. Betul, kurang bergosip gitu kan. Tapi kalau untuk ketenangan, tidak stres, mungkin aku lebih pilih Indonesia. Tapi untuk nak rasa nikmat, orang kata culture shock yang macam orang buat ni kan, pergi ke sini aku boleh pergi pasar, lapar, tinggal ambil piring, pinggan, tunggu depan rumah. Orang lewat, ting, nasi goreng, tahu bulat. Okay, begitulah mungkin ada nikmat. Tapi kalau lu bertanya soal long term, masa depan aku lebih memilih udah pasti ada negara sendiri, lebih senang, mudah gitulah. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti anak-anak kalian pengen tinggal di Indonesia, misalnya udah gede gitu, apa kalian membiarkan untuk tinggal di Indonesia bersama keluarga di Indonesia, terus kalian berdua di sana atau gimana?
Aku rasa, yelah macam aku cakap tadi lah, pasti bila dia udah besar pun, dia udah pun sekarang mungkin usia dia 5, 9, 10 tahun kan. Mungkin bila dia umur 25 tahun, 20 tahun nanti kan dia makin lama tinggal di sana kan. Jadi mereka akan rasa feel sendirilah. Mereka akan tahu di sana. Lebih lagi kalau mereka married sama orang sana. Jadi udah tak punya urusan macam aku dengan Putri sebab aku married sama orang sini. Sebab tu dia Balik ke sini lebih balik kampung ketemu pro saudara ke sini aja. kan. Lebih ketemu saudara gitu. Okey, jadi begitulah. Jadi aku rasa ada bagus jugalah yang dua negara ni feel pulang kampung tu ada, balik kampung. Kalau bahasa Malaysia tu balik kampung tu ada. Jadi kayak kerasa ya. Tapi untuk masa depan anak-anak tu aku rasa lebih biar mereka pilih sendiri. Tapi aku percaya bila mereka besar, mereka sudah biasa di sana kan. Kerja di sana, sekolah di sana, dapat kerjaan di sana. Jadi mereka lama-lama nanti mereka faham lah. Okay, bukan kita fikir Indonesia ni buruk, Malaysia tu buruk, bukan. Cuma kita ada bagus dan tak bagus. Masalah kenyamanan masing-masing balik lagi. Kenyamanan masing-masing lah. Macam dekat sini kan, kalau mereka aku bilang tadi lah, sekolah, kesihatan, hospital, jalan raya, pertolongan kerajaan dan sebagainya kan. Itu aku rasa kita mungkin lebih selesa di sana lah. Walaupun agak stres sikit di sana. Macam di sini juga sama stres. Di sini Indonesia, pengalaman aku barang-barangnya mahal. Siapa bilang Indonesia murah? Kita orang Malaysia ni bensin mahal, telur mahal, ayam mahal, semua mahal. Lebih kurang dan dia tak boleh dikatakan agak lagi stres kehidupan sebenarnya di Indonesia kalau ikutkan. Sebab kemungkinan rate gaji dan nilai mata wang tu tak selari dengan harga barangan tu mungkin. Jadi mungkin kita dekat sana mungkin walaupun mahal tapi mungkin ada yang bergaji banyak ini kan, begitulah. Itu bagi pendapat aku lah. Tapi ada pun banyak elok juga di Indonesia ni, banyak makanan-makanan sedap-sedap. Dan satu lagi makanan contoh, kalau kita dekat Malaysia kita nak beli barang harus pergi ke Maidin, Lotus, pergi supermarket. Macam dekat sini mungkin di warung-warung kecil-kecil ada. Kalau lu tak mampu beli yang mahal, lu beli yang sikit-sikit macam tu lah. Dia ada promo ni lah. Cuma kalau berbalik kepada yang tadi soalan tu, aku lebih memilih ke negara aku lah. Okey. Tapi untuk menghadapi kayak macet di Indonesia sama di Malaysia gimana? Aku lebih di sana macet tu kalau aku pergi ke KL hujung minggu paling kerja. Itu pun macet tu kalau nggak salah aku di KL ni semenjak Covid. Semenjak Covid, mungkin udah semua pada keluar ya. Dulu mungkin udah banyak dibuang kerja waktu Covid. Jadi mereka mau cari kerja lagi di tempat sendiri udah tak ada. Jadi mereka pergi merantau ke KL, padahal rumahnya cuma 1 jam, 2 jam, 1 jam setengah gitu kan. Macam contohnya Jakarta Bekasi, macam tu kan. Mungkin dah banyak tu kan, makin bertambah lagi. Sebab tu aku nampak dulu sebelum Covid, Sabtu Minggu KL clear. Hari biasa tu pasti orang pulang kerja, orang pergi kerja tu aktivitas itu. Tapi di kawasan aku alhamdulillah lah, memang sangat-sangat tak jumpa jam macet lah. Kalau macet pun mungkin sedikit-sedikit kalau ada kecelakaan, aksiden gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ni macet itu sudah menjadi lumrah. Sudah menjadi perkara yang kedua penting selepas KTP. Selepas dunia KTP pasti macet gitu. Ini berarti ini bagus nih judulnya gini, orang Malaysia nggak mampu duduk di Indonesia, nggak bakal kuat. Nggak ngomongin judul di sini. Intinya sih jawaban ini aja sih, maksudnya kan kalau lu kan udah pernah tuh ya ngobrol sama Goto yang udah nyaman di sana kan gitu kan. Ini kan sekarang gue balikin nih, kalau dengan Bang Eri sendiri ternyata dia tidak kuat untuk di sini kalau untuk berlama-lama. Kalau yang jangka panjang, jadi dia pengen ada sensasi untuk pulang kampung atau balik kampung. Tapi kalau seminggu 2 minggu naik motor seorang jangan ada yang ganggu aku. Handphone aku off, aku simpan di rumah, santai. Me time, walaupun pulang pasangan hitam. Dia bisa me time di mana aja. Selalu kalau orang putih kan, orang bule datang ke negara kita mau hitamkan kulit di pantai, di laut gitu kan. Aku pergi pasar aja di Tambun. Langsung hitam Ya masalahnya kan di sana sama sini kan udaranya sama. Enggak ngaruh. Ya pokoknya kayak gitu lah intinya. Coba kalau misalnya disuruh jualan juga mau nggak ya, Di? Nah kalau misalnya usaha di sini mau nggak Bang? Bikin, kan lu suka masak nih Bang? Boleh, tapi lihat dulu apa dia punya usaha lah. Kalau di sini aku suruh kayak pasar malam gitu. Gimana ya? Aku lebih suka meniaga di sini. Sorry itu sih yang cakap lah. Aku suka jual pada t-shirt macam ni sebab
di Malaysia t-shirt yang macam ini dia agak murah tapi kualitas baju ni tu bagus. Di Indonesia harga yang agak sedikit tinggi tapi dia punya kulit tu, sebab Indonesia ni bagi pengalaman aku yang kita orang-orang muzik, kita orang-orang band yang selalu bekerja dengan baju-baju t-shirt ni kan, the best t-shirt yang kita dapat kesan adalah Thailand. Thailand, Malaysia. Tapi Malaysia pun kebanyakannya ambil Thailand lah. Indonesia ni dia kalau dari segi, kalau baju-baju benang-benang ni panggil apa di sini, usaha apa? Konveksi kain. Macam kain ni berbenang, Indonesia bukan tempatnya. Tapi kalau bambu, kayu, itu Indonesia win lah. Indonesia win. Kretek yang benda-benda tembakau, kayu, buluh, apa lagi sih macam tenaga kerja tangan orang kerja tu, semen, kerajinan tangan, itu memang Indonesia punya teritori kan. Handmade lah pokoknya. Tapi kalau baju yang berbenang-benang aku lebih pilih Thailand ataupun Bangladesh lah, tapi more to Thailand. Thailand Sebab tu kalau lu kadang-kadang lu pergi ke toko-toko sukan, toko-toko olahraga gitu, mau beli jersey MU, Barcelona, asli harganya RM300, Rp1 juta, tapi cuba lu tengok belakang made in Thailand, Myanmar gitu. Sebab di sana tu memang kain proses dia tu lebih bagus. Kalau aku lebih pilih, kalau di sini aku lebih suka kalau kau bikin banyak-banyak di sana, jual di sini. Sebab kualiti dia. Tapi kalau di sini usaha mau punya usaha gitu. Boleh punya usaha di sini, tapi mungkin aku pulang ke sana mungkin bayar orang di sini jaga gitulah. Dia tetap dia mau kerja sini. Tetap kita kena balik ke tempat asal kita juga kan. Mungkin dekat sana pun kita ada kerja yang kekal kan. Tapi kalau misalkan kayak aku udah gak mau lagi di Malaysia, aku maunya di Indonesia gimana? Sebab sekurang-kurangnya kalau andai kata terjadi apa-apa jatuh di Indonesia, kita ada perkara standby di Malaysia, gitu kan? Enggak, kalau itu kalau misalkan aku gak mau tahu, pokoknya aku maunya di Indonesia aja, gak mau jauh-jauh dari tua mama, gimana? Pergi seorang-seorang, aku di sana. Nanti udah kangen pulang. Ya Allah. LDR. Ini mah terlalu simpel kayak gini nih orangnya nih, terlalu simpel. Lalu mau bikin apa? Mau melutut, janganlah punya. Ya aku kerja lah di sini, cari kerja di sini. Lu sendiri nggak dikerja di sini. Lu orang Indonesia pun nggak dikerja di sini, lagi lu mau suruh aku kerja di sini. Yalah, karena kan kamu suami aku, jadinya kamu harus kerja gitu. Iya. Ya udah kita berantem di sini lah ya, pokoknya kayak gitu intinya. Tapi bagaimana sekalipun, yalah walaupun orang Malaysia tak ramai yang bekerja di Indonesia yang seperti normal lah. Yang paling banyak mungkin di office, di PT atau apa kan. Tapi kalau kita di sini pasti kerja yang kita mau sah lah. Mau maksudnya ambil permit, ambil surat-surat izin gitu. Dan Oke lah, baik gitu intinya ini kayak lanjutan dari obrolan gue sama lo itu kan. Kalau lo kan udah terlanjur, ternyata jawabannya kurang lebih sama. Lebih kurang. Iya, lebih kurang sama. Aku masih Indonesia. Oh iya. Lebih kurang atau kurang lebih sama. Tapi kalau di Malaysia harus pakai bahasa Melayu. Ay pegel tau gak sih pipi gue. Ya, Nah sekarang gantian. Iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Gantian intinya. dia harus ngomong bahasa Indonesia kalau di Indonesia. Ya, Bisa dong. Apa lagi? Apa lagi? Pilek dia cakap pilek. Pilek. Tau gak pilek apa? Sesum. Gak usah gitu juga. Jadi juga. Ya pokoknya gitulah, pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan mampir ke channel gue juga. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga. Kita ngebahas apa lagi di channel gue. Oke? Nanti kita bisa nongkrong lagi. Nah, ya udah pokoknya gitu. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Bye. Dah.